Oke, sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu ke kalian kalau misalnya gue itu salah satu penggemar berat karya-karyanya Imaginary. Bahkan kalau misalnya kalian tanya, Bang, kira-kira nih di Indonesia PH mana nih yang kerasa banget punya visi dan misi yang jelas untuk industri perfilman Indonesia ke depannya? Ya, dengan gampangnya ada dua PH yang langsung masuk di top tier list di kepala gue, yaitu Visinema dan Imaginary. Meskipun secara umur masih bisa dibilang umurnya tuh masih seumur jagung lah, masih singkat banget, belum terlalu banyak pengalamannya, tapi film-film yang dihadirkan selalu bisa fresh dan kerasa banget kalau Imaginary ini adalah salah satu PH yang pengen nge-challenge dirinya sendiri gitu. Nggak mau ngikutin template basi dari film-film Indonesia yang selalu yang penting maunya cuan dengan horor lokal berdasarkan kisah nyata dan yang lain-lain seperti PH-PH sebelah ya. Sedangkan Imaginary kita buat sesuatu yang berbeda berdasarkan sebuah keresahan yang sangat-sangat jujur dan personal. Itu yang paling penting. Dan kita bisa ngelihat dari tahun 2022 pertama kali keluarin film ngeri-ngeri sedap dengan culture Bataknya, dan setahun berikutnya langsung bisa keluarin Jatuh Cinta seperti di film-film yang buat gue pribadi itu adalah salah satu film Indonesia terbaik sepanjang masa yang pernah gue tonton. Gila banget, kalian bisa ngeliat review yang udah gue buat di tahun lalu. Gue bener-bener sekaget itu pertama kali nonton filmnya, meskipun didominasi dengan hitam putih lagi-lagi, itu di luar kebiasaan kita. Terus tahun berikutnya lagi di 2024 ada film agak lain yang berhasil nyentuh angka 8 juta penonton. Siapa yang nyangka gitu. Dan memang lucu dan ngakak mampus gitu. Dan secara keresahannya pun sangat-sangat personal, emosionalnya juga sangat-sangat kena. Itu yang selalu gue harapkan dari film-filmnya Imaginary, dan gak terkecuali film yang satu ini yang baru gua tonton kembali bisa menghadirkan sebuah keresahan yang begitu personal, begitu jujur gitu. Tapi gua nggak bisa bohong juga, meskipun secara konsep film ini begitu menarik, tapi secara eksekusi sayangnya ini adalah film terlemah dari Imaginary. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip Blow On. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian, Timothy Vidialo. Kita masuk di segmen review. Karena kau selalu bilang Satra akan berpindah ke saya. Ya, film ini disutradarai oleh Mas Arik Riting, yang kalian tahu sendirilah udah terkenal sebagai seorang komika, stand up komedian yang berasal dari Indonesia bagian timur. Dan bisa dibilang sebenarnya film Kakak Bos ini adalah debut penyutradaraannya Mas Arik Riting di layar lebar. Sebelumnya dia sebenarnya udah pernah bikin film, yaitu Pelukis Hantu, tapi itu di Disney Plus ya rilisnya. Dan ini adalah film pertamanya dia di layar lebar. Tapi apakah film pertama dari seorang Arik Riting bisa dikatakan sebagai debut penyutradaraan yang sukses, sama seperti film Blink Twice kemarin, debut penyutradaraan dari Zoe Kravitz? Ya, kita coba balik lagi ke dasarnya. Apa keresahan yang dirasakan oleh Mas Arik Riting dalam membuat film Kakak Bos ini? Tentunya sangat terlihat jelas kalau misalnya film Kakak Bos ini pengen dihadirkan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat untuk membantah stereotip yang beredar di masyarakat saat ini, di mana kalau misalnya kita ngelihat orang Indonesia Timur, stigmanya itu entah kenapa selalu galak, rusuh, kasar. Stigmanya selalu ke arah yang negatif gitu. Dan lewat film ini kerasa banget kalau misalnya emang Mas Arik Riting ini pengen membantah, pengen mengatakan kalau misalnya stereotip yang beredar di masyarakat saat ini itu salah. Dan apakah itu bisa gue dapatkan sebagai penonton? Sangat-sangat bisa gue dapatkan. Jadi memang secara proses kreatifnya dalam menentukan sebuah topik, tema, kita bikin premis ceritanya, kita bentuk karakter-karakternya, dan itu semua berakar dari sebuah keresahan yang dialami sama Mas Arik Riting, di mana orang-orang Indonesia Timur itu selalu dianggap seperti itu, selalu stigmanya itu negatif. Ya, proses itu bisa gue rasakan ketika menonton film Kakak Bos ini. Beda sama film-film yang kemarin gue udah bahas tuh ya, yang kerasa banget mau nambah-nambahin pesan moral di dalam filmnya, padahal isinya cuma buat cuan doang filmnya gitu, cuma buat viral doang. Ya, meskipun jujur awalnya tuh gue agak skeptis ya ketika melihat trailernya film Kakak Bos ini ditayangkan ketika gue nonton film-film Indonesia yang lain gitu. Karena trailernya itu kayak ngebocorin semua alur cerita dari film Kakak Bos gitu. Dan bahkan ketika gue ngobrol-ngobrol sama Mas Arik Riting di podcastnya Kinci, kalian bisa langsung nonton aja videonya. Nah, di situ Mas Arik Riting tuh ngomong ke gue gitu. Itu netizen banyak banget yang komplain kalau misalnya kenapa ceritanya udah dibocorin semua di trailernya. Terus Mas Arik Riting ngomong ke gue,
lu kalau misalnya ngomong kayak gitu, lu ngeremehin gue sebagai saudara gitu. Dan gue kaget ketika Mas Ari ngomong kayak gitu. Wah, pasti banyak kejutan nih dalam filmnya. Dan jujur ketika gue nonton film ini, memang struktur cerita yang ada di trailernya itu seolah-olah cuman pengecoh doang. Dan gue selalu bilang dari dulu, trailer yang bagus adalah sebuah trailer yang dibuat seperti film yang seolah-olah berbeda dengan film yang seharusnya dari trailer tersebut. Makanya ketika kita nonton trailer, kok begini? Pas nonton filmnya, beda lagi gitu. Ya, sebenarnya film ini menceritakan seseorang bernama Ferdinand, bukan Paleka. Ya, Ferdinand ini memang biasa dipanggil kakak bos, julukannya dia. Nah, setiap kali dia masuk ke dalam sebuah tempat, selalu diiringi dengan sebuah theme song yang menurut gue sangat-sangat menarik dengan ala-ala instrumental Indonesia bagian timur gitu. Kayak kakak bos. Itu benar-benar membuat kehadirannya menjadi begitu mengerikan dan memang menakutkan sekali. Tapi di balik perawakan yang begitu sangar, badan yang begitu besar yang diperankan sama Godfred ya, kita udah tahu lah, Bang Godfred kalau misalnya di film The Raid selalu menjadi antagonis ya, di Foxtrot 6 gitu ya, selalu menjadi orang-orang yang memang ngeri gitu tampangnya. Nah, tapi di sini bisa-bisanya disulap sama seorang Mas Ari Kriting menjadi seseorang yang sangat-sangat family friendly. Saya mau jadi penyanyi. Jadi memang kakak bos ini bukan seorang preman, dia adalah seorang family man yang mempunyai pekerjaan sebagai pemilik perusahaan penyedia jasa manpower. Jadi dia bisa nyuplai security misalnya, atau bodyguard, atau debt collector, bahkan dia bisa ngirimin hal-hal yang semacam itu gitu. Tapi dia bukan preman, dan dia bekerja dengan perusahaan yang legal gitu loh, taat hukum. Bahkan ada satu scene, nanti kalian bisa ngeliat, dan menurut gue sangat-sangat jenius ketika Mas Ari Kriting nambahin satu scene yang mungkin buat kalian menganggap scene ini kayaknya nggak penting banget buat dimasukin, cuman buat nambah-nambahin dialog. Menurut gue penting, dimana ini mengeksposisi karakternya si Ferdinand alias kakak bos ini menjadi seseorang yang sebenarnya kelihatan sebagai orang yang taat hukum, dimana ada satu orang yang pengen minta jasa debt collector, pengen nagih hutang, tapi kakak bos dan para bawahannya itu menyarankan si orang tersebut untuk pergi ke aparat penegak hukum yang secara formal dulu gitu. Nah, luar biasanya dari satu scene tersebut aja itu udah membantah stereotip yang menjadi keresahannya Mas Ari Kriting, yaitu mengenai orang-orang Indonesia Timur yang selalu kayak kriminal gitu ya, orangnya nggak bener. Ya justru dari awal itu aja kita udah ngeliat, oh ini orang taat hukum, sebenarnya perusahaannya legal kok. Bahkan gue termasuk orang yang kaget gitu, gue kira emang nih orang ada unsur-unsur kriminalnya sedikit gitu, ternyata memang dia sangat-sangat orang yang taat hukum. Dan bahkan dari scene di rumahnya aja itu juga udah menjadi bantahan tersendiri, dimana biasanya stereotip orang-orang Indonesia Timur miskin lah gitu kan, punya banyak kesulitan, sandang pangan papan gitu ya. Selalu yang ditonjolkan hal-hal yang semacam itu kalau misalnya di film-film yang menggunakan orang Indonesia Timur sebagai pemerannya gitu. Nah, sedangkan di film ini si Godfred, rumahnya, buset, rumahnya kayak orang kaya, mewah sekali. Dia punya istri yang baik hati, dia punya anak yang menjadi anak kesayangannya dia, dan itu merubah seluruh pandangan gua terhadap orang Indonesia Timur. Itu luar biasanya. Nah, konflik utama yang terjadi di film ini itu gara-gara anaknya si kakak bos, yaitu si Angel, itu malu punya ayah yang dianggap sama teman-teman itu preman. Makanya si Angel itu selalu melarang ayahnya buat pergi ke sekolah dia. Dia nggak mau teman-temannya ngelihat ayahnya dan menganggap ayahnya itu preman. Dia malu gitu. Makanya ketika anak perempuan satu-satunya itu malu punya ayah kayak dia, ya dia langsung pengen mencoba sesuatu yang bisa membanggakan anaknya, yaitu menjadi seorang penyanyi. Meskipun suaranya Kini harus aku lewati. Bagaimana? ya, setelah gue ngobrol-ngobrol sama Mas Ari Kriting, ada satu perkataan dari Mas Ari itu yang terekam jelas di otak gue ketika dia ngomong kalau misalnya orang-orang timur itu nggak takut sama apapun, cuma takut sama satu, yaitu nggak bisa membahagiakan anak perempuannya. Wah, itu pertama kali gue denger ya. Entah kenapa gue bisa langsung ngerasain perasaan yang dialami sama si kakak bos sebagai seorang ayah yang bahkan ayahnya itu boro-boro bangga gitu. Ini malu loh, malu sama bapaknya yang dikira preman sama teman-teman sekolahnya. Ya, seberapa hancur hatinya. Dan ketika Mas Ari ngomong semua orang timur yang merupakan seorang ayah yang memiliki anak perempuan pasti menjaga anak perempuannya mati-matian, dan kalau misalnya anak perempuan yang gak bahagia ya langsung gagal sebagai orang tua. Dan itu bisa dipotret dengan sangat-sangat baik di film itu lewat hubungan emosional antara ayah dan anak. Nah, ini menjadi sebuah hal yang positif lagi yang gue temukan dari film ini. Acting dari Glory Hillary sebagai pemeran Angel, anaknya kakak bos di film ini, itu gila men.
Awalnya gue nggak punya ekspektasi apa-apa terhadap Glory Hillary. Pertama karena memang dia nggak punya pengalaman acting sebelumnya. Dia nggak pernah main sinetron, main film, main iklan juga nggak pernah. Bahkan ikut teater di sekolah juga nggak pernah gitu. Dia nggak pernah punya pengalaman apa-apa. Tapi entah kenapa Mas Ari sebagai seorang casting directornya juga mencoba untuk gambling pakai satu orang yang nggak pernah punya pengalaman apa-apa. Tapi memang intuisinya itu mengatakan kalau misalnya Glory Hillary bisa menjadi sebuah karakter dengan perannya sebagai Angel di film ini. Dan benar aja, sepanjang nonton film ini, kalau misalnya kalian suruh gue pilih satu aktor yang paling bersinar, ya Glory Hillary pilihan gue. Kerasa banget dia bener-bener anaknya si kakak bos. Dia punya DNA yang sama ketika dia marah-marahin temennya, ketika dia marah-marahin orang di studio musik. Itu marahnya tuh beneran marah gitu. Ketika dia sedih, ketika dia malu, itu semua perasaan tersebut bisa dideliver dengan sangat-sangat smooth. Bahkan dia bisa membangun chemistry yang luar biasa dengan Bang Godfred yang kita tahu sendiri mukanya, mohon maaf, galak sekali. Serem gitu mukanya. Tapi dia bisa membangun hubungan ayah dengan anak yang punya hate and love relationship. Itu bener-bener bagus banget. Tapi sayangnya, meskipun karakter utamanya si Angel yang diperankan sama Glory Hillary itu luar biasa, bapaknya pun Godfred juga cukup bisa mengagetkan gue di film ini, tapi pemeran-pemeran pendukungnya yang lain itu bener-bener jelek banget. Ini mohon maaf sekali. Ini mungkin juga jadi salah satu alasan kenapa menurut gue ini film yang jadi sangat lemah dibandingkan film-film imajinari yang lain. Karena memang pemerannya yang mungkin ini adalah termasuk salah satu resiko yang udah dikalkulasi sama Mas Ari Kriting ketika membawa orang-orang timur yang secara pengalaman acting itu kurang menjadi pemeran di film ini. Dialog-dialog yang dihadirkan sepanjang film ini banyak banget yang kaku. Terutama di awal-awal film itu memang kerasa sekali. Apalagi memang film ini memakai pendekatan yang slow burn, slow pace. Fasenya tuh lambat banget. Bahkan gue di awal nonton film ini ya, gue ngerasa vibes-nya tuh kayak serasa lagi nonton serial aja gitu. Lagi nonton series atau sitcom atau sebagainya yang memang ya butuh penceritaan yang lebih lambat. Karena memang episode per episode gitu kisahnya gitu kan. Nah di film ini itu kerasa dari awal tuh kok lambat banget, dialognya terlama. Dan memang ketika gue ngobrol sama Mas Ari juga, Mas Ari ada ngomong dia itu suka banget sama film-film yang tipikalnya dialognya tuh banyak. Nah mungkin memang dia memakai pendekatan yang seperti itu di filmnya. Nah tapi beda jauh sama ketika gue nonton film jatuh cinta seperti di film-film yang dialognya juga lama ya. Tapi gue bisa dibikin betah karena memang actingnya Mas Ringo Agus sama Rini Zubir itu luar biasa, amazing gitu. Sedangkan untuk film ini, mohon maaf, untuk kelas actingnya masih sangat-sangat kurang sekali. Mulai dari Kak Putri Nere sebagai mamanya Angel, itu dialognya bener-bener kaku banget. Kerasa banget dia mencoba untuk ngeblend sama Godfred sama si Glory Hillary gitu. Untungnya si Glory Hillary bisa menyesuaikan sama semuanya. Dia adaptasinya bagus sekali ya. Tapi ya Kak Putri Nere beberapa adegan kerasa terlalu dibuat-buat. Dan penulisan dialognya juga banyak banget yang mau dibuat lucu. Ya, ini yang paling fatal sih. Kalau misalnya kita ngeliat film agak lain, mungkin karena chemistry 4 orang sebagai stand up comedian udah begitu mulus, mereka udah sering podcast bareng, jadi ya dialog-dialognya bener-bener keluar begitu natural, humornya gitu. Nah di film ini terasa ngikutin skripnya banget. Skripnya dibikin komedi, terus mencoba dipaksakan ketika lagi acting. Dan yang paling parah lu tahu siapa? Yaitu teman-temannya Angel pas lagi di sekolah. Ya, Echa Aura. Gue tahu karakter Echa Aura di film ini pengen mungkin seakan-akan pengen dibuat polos gitu ya. Tapi polosnya itu kerasa bukan kayak polos yang natural. Kerasa polos yang terlalu dibuat-buat. Bener-bener kayak dia lagi ngafal dialog dan intonasinya kerasa nggak hidup gitu loh. Bahkan temannya yang satunya juga tuh, si Wibu. Aduh, yang Wibu juga bener-bener cringe mampus. Dan yang paling parah adalah temen cowoknya yang si Angel itu suka sama dia. Tapi mohon maaf nih, acting cowoknya enggak banget sih. Bener-bener kaku sekaku-kakunya. Dan itu mengganggu experience gue ketika nonton film. Dan parahnya lagi, kehadiran dari karakter cowok temennya si Angel ini itu selalu kayak secara tiba-tiba dimasukin untuk merubah direksi cerita sesuai dengan kemauannya Mas Ari Kriting gitu. Dan gak cuma itu, banyak banget gue perhatiin scene-scene yang ada di film ini yang flow-nya tuh gak enak. Dari scene ke scene ke scene itu kesannya tuh kayak maksa banget supaya arahnya tuh ke arah cerita yang Mas Ari mau gitu loh. Bukannya memperhatikan sisi kalau misalnya di kehidupan secara realistis tuh bakal kayak gimana kejadiannya. Nah itu gak diperhatikan tuh sisi itunya. Dan gue udah sering bilang kan, kalau misalnya sutradara yang baru pertama kali bikin film itu udah pasti masalah terbesarnya adalah di fase penceritaannya. Karena memang fase adalah hal yang paling sulit di-achieve ketika kita bikin sebuah film. Teknis mah gampang gitu, masalah belakangan. Tapi fase itu butuh pengalaman untuk mengatur ritme komedinya, kapan harus emosional. Itu kan harus melewati beberapa serangkaian trial and error sebelum kita bisa mendapatkan sebuah film yang matang secara fase gitu. Nah ini ya memang film pertamanya ya, gue gak bisa ngomong terlalu banyak juga sih. Dan selain fase dan dialog-dialognya yang kaku, gue juga beberapa kali menemukan permasalahan dalam
dalam penempatan musik dan angle yang kurang tepat di scene-scene-nya gitu. Untuk memperoleh punchline komedi yang bisa bikin penonton ngakak terbahak-bahak, ya itu membutuhkan editing yang pas, timing, sinematografi yang pas, penggunaan angle yang pas, dan musik yang pas juga. Nah, di film ini nanti kalian akan melihat ketika kakak bos ini nyanyi dengan suara yang begitu fals, dengan kita diperlihatkan ekspresi-ekspresi orang-orang yang pertama kali mendengarkan suara kakak bos yang sangat-sangat fals dan muka-muka konyol itu dipotret dengan dolly zoom. Menurut gua kamera movement dolly zoom bukanlah sebuah kamera movement yang tepat untuk menggambarkan situasi konyol yang dialami para orang-orang di studio musik tersebut gitu. Apalagi di sini Bang Godfred disuruh nyanyi lagunya Glenn Fredly secara fals. Nah, pemilihan lagu Glenn Fredly yang dibikin fals dengan muka-muka orang yang dibikin dolly zoom menurut gua ya itu penggabungan yang menurut gue kurang lucu sih jadinya. Dan satu lagi permasalahan terakhir yang gue temukan dari film ini, dan menurut gue ini adalah yang paling fatal gitu, konklusi dari film ini, gimana caranya Mas Ari itu merangkum keseluruhan cerita menjadi satu kesatuan, itu masih kurang enak gitu. Terutama di bagian act ketiganya ketika kita ngelihat akhirnya transisi perubahan karakternya si Angel dari yang awalnya malu sama ayahnya dan di akhir bisa berubah. Itu kan merupakan arc dari karakter ya. Nah, kita pengen tahu dong kenapa dia bisa berubah kayak begitu. Nah, itu cuma dijelaskan lewat satu scene doang. Satu scene yang menurut gue jadi terkesan lazy writing, jadi plot instan. Bahkan termasuk di bagian akhir ketika kita harus konklusi, nanti ada adegan show yang gue harus akuin eksekusi show tersebut dilakukan secara begitu maksimal. Dan gue bisa paham lah sama kalian-kalian mungkin yang udah nonton film ini dan ngerasa, bang gue emosional banget bang nonton film ini. Ya mungkin karena show-nya. Jadi ketika show itu dilakukan dengan sangat bagus, musik yang bagus, sinematografi yang bagus, dan karakter-karakternya juga keren banget, itu jadi bagus gitu. Udah pasti emosional. Tapi apakah cuma gara-gara show itu filmnya bisa jadi kerangkum satu bagian? I mean, it's alright, like... Padahal balik lagi kalau misalnya kita ngeliat dari konsep cerita dasarnya, premisnya mengenai seseorang ayah yang pengen membanggakan anaknya dengan cara apapun itu, termasuk dengan cara menyanyi meskipun dia suaranya fals, itu kan sebuah progres cerita yang baik, tapi stuck dia ceritanya di situ. Kita kan sebagai penonton pengen tahu nih, ini titik perubahan akhirnya si Angel tuh gimana cara dia bisa balik lagi sama ayahnya dengan hubungan yang balik lagi jadi harmonis. Itu yang kita harapkan dari drama komedi keluarga gitu. Tapi alih-alih merajut semuanya di bagian akhir filmnya, malah titik perubahan karakter Angel ini dilakukan hanya dengan sebuah flashback scene. Semua jadi bisa emosional gitu. Ini B banget. Ini mainstream way untuk mengolah sebuah cerita. Ya sebenarnya itu aja. Bukan menjadi sampah buat gue. Bukan jadi jelek banget juga filmnya. Enggak juga. Cuman emang ini plot yang menurut gue punya potensi yang kurang bisa dikembangkan sama Mas Ari Kriting di bagian akhir untuk merajut keseluruhan cerita dari film ini. Kalau masalah musik, sinematografi, editingnya gue gak ada masalah lah. Apalagi adegan-adegan dance battle di awal, show di akhir, split screen lah, penggunaan kamera POV dari arah sepatu diputar. Ya itu keren, eksploratif, gue suka. Tapi secara keseluruhan story, impact komedi, impact drama emosionalnya, menurut gue masih belum bisa dibandingkan sama agak lain atau misalnya Jatuh Cinta seperti film-film. Masih levelnya di bawah sih menurut gue ini. Tapi nggak apa-apa, ini film-film yang punya pesan moral yang begitu bagus, yang diolah lewat proses kreatif yang begitu mendalam, dan itu sangat-sangat gue bisa rasakan dari film ini. Itulah yang harus kita apresiasi. Jangan sampai ya cuman ambil-ambil pesan moral seenak jidat ditempel-tempelin doang di film gitu. Tapi kalau kalian nanya file score untuk film Kakak Bos dari gue, mungkin gue masih kasih 6,8/10 alias kurang. Ya mohon maaf sekali. Ya tapi buat gue 6,8 bukan angka yang jelek untuk film Indonesia. Menurut gue ini masih ada di dalam kategori film yang masih sangat-sangat bisa menghibur. Beberapa kali gue dibikin ngakak, beberapa kali bisa dibuat cukup emosional, tapi memang sebagai kesatuan ceritanya yang masih kurang aja. Oke, kalau kalian punya pendapat yang berbeda, tulis di kolom komentar aja biar kita bisa debat. Ada dialektika yang terjadi, itu yang paling penting ketika kita menonton film. Oke, itu aja dari gue. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.